Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Novi Fitriani dari kelas 2A Prodi PAI. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Ulumul Quran oleh Bapak Didi Ahmadiyah. Baik, sebelum kita memasuki materi Ulumul Quran, ada baiknya kita tahu dulu apa itu Ulumul Quran. Ulumul Quran, ulumun dalam bahasa Arab yaitu jama' dari kata ilmun, ilmani, ulumun yang berarti ilmu-ilmu. Jika kita gabungkan menjadi ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran ada setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam isi ulumul Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ulumul Quran mempelajari beberapa aspek Al-Quran. Di antaranya ada 3 aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah nuzul Al-Quran, yang kedua adalah asbabun nuzul, yang ketiga adalah munasabah Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang ketika dibacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran diturunkan melalui beberapa tahap, yaitu yang tahap pertama, Al-Quran diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah tempat terjaga, kitab yang terjaga yang di dalamnya berisi mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Para ulama meyakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz sekaligus dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yaitu yang perlu kita garis bawahi adalah Lauhul Mahfuz adalah alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang tidak perlu kita mengetahuinya, tapi kita wajib mengimaninya. Lanjut ke tahapan yang kedua, proses turunnya Al-Quran, yaitu yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah langit bawah atau langit dunia. Dan proses turunnya ini melalui dalam proses 3 ayat. Yang pertama dalam Quran surat Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang kedua dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ketiga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Proses ini turun pada malam Lailatul Qadar. Dan turunnya ayat Al-Quran ini melalui keseluruhan dari ayat pertama hingga terakhir. Lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Proses ini terjadi secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Dan proses turunnya Al-Quran ini dari Nabi Muhammad ke dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ini
selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turunnya Al-Quran ini dari Nabi sebelum hijrah ke Madinah sampai Nabi hijrah ke Madinah, yang biasa disebut ayat Al-Quran ada dengan disebut dengan Makkiyah dan ayat Madaniyah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara bahasa. Asbab yang berarti sebab-sebab, an-nuzul yang berarti turun. Maka asbabun nuzul diartikan dengan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Adapun asbabun adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Adapun urgensi dari asbabun nuzul yang pertama yaitu memahami konteks sejarah dan sosial turunnya ayat. Yang kedua, menjelaskan makna ayat yang global atau umum. Yang ketiga, membantu dalam menafsirkan ayat yang masih ambigu. Yang keempat adalah menghindari kesalahan dalam penafsiran. Yang kelima adalah pengaplikasian yang bijak. Dan yang terakhir adalah menunjukkan dinamika dan relevansi Al-Quran. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu munasabah Al-Quran. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu yang berarti mirip atau serupa dengan masdar al-munasabah yang memiliki arti yang sama dengan al-muraqabah, yaitu mendekatkannya atau menyesuaikannya. Munasabah yaitu hubungan atau kesesuaian ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Macam-macam munasabah Al-Quran ada dua, yaitu zahir irbat dan khafi irbat. Contoh dari zahir irbat terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Antara ayat 6 dan ayat 7 itu memiliki keterkaitan makna. Dalam ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, tujukanlah kami ke jalan yang lurus. Dan dijelaskan di ayat ke-7-nya apa itu jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan yang disesatkannya. Dan lanjut yaitu khafi irbat. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 sampai 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik. Ayat selanjutnya, waqatilu fi sabilillahi lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang dimaksud khafi irbat itu maknanya tidak jelas seperti yang zahir irbat. Tetapi dari ayat 189 dan 190 itu memiliki keterkaitan dari makna di dalamnya, yaitu ketika berhaji, jika ada yang memerangi maka boleh diperangi.